Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan melakukannya secara itqan. Carilah negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan keputrian. Untuk memulai pada sesi pada siang hari ini, ada baiknya kita akan berdoa bersama. Untuk dari itu, maka dari teman-teman semua, mari sama-sama mengangkatkan dua belah tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, hati yang lapang dalam menerima kebaikan, serta keberkahan dalam setiap langkah kami. Mudahkanlah kami untuk memahami ilmu yang akan disampaikan. Jadikanlah ilmu tersebut sebagai amal yang membawa kebaikan bagi kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin karena kita di sini semua cewek-cewek gitu ya. Jadi izin kalau misalnya sekarang aku panggilnya uhti gitu ya, Bu. Karena mungkin kalau Bapak Ibu, karena Bapak yang nggak ada, kita panggilnya nggak mungkin ibu-ibu juga karena masih ada banyak yang seumuran Gen Z gitu juga ya, Bu. Oke. Dengar gitu semangatnya semua. Nanti kalau misalnya aku panggil uhti, bilang semangat gitu, oke? Oke. 1, 2, 3. 3 deh mas. Semangat. Sekali lagi kayaknya masih belum semangat. Oke, 1, 2, 3. 3 deh mas. Semangat. Oke, waktu dan tempat kita persilakan kepada Bu Eko untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Sebenarnya yang saya mau sampaikan bukan hanya untuk kaum perempuan, harusnya buat laki-laki juga. Cuma laki-lakinya lagi jumatan, nggak apa-apa. Dan ini judulnya menarik dan lanjutan kayaknya dari yang dulu kalau buat perempuan. Saya coba ya sharing, kita ngobrol-ngobrol aja dan santai. Nanya boleh. Jadi dan harus kali kalau nggak saya nanya soalnya nanti. Oke, kita sholawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, saya mau cerita aja dulu. Biasanya saya senang storytelling. Saya cerita dari apa yang saya alami ya. Jadi Anda mungkin bisa cobain. Saya selalu bilang tuh, dulu cita-cita saya cuma jadi manajer. Manajer itu kayak setara di sini mungkin dekatnya kita manajer. Itu aja cukup. Manajer pemasaran. Dan saya paham banget gitu. Saya dididik oleh ayah saya bahwa uang itu untuk hidup, bukan sebaliknya ya. Karena yang bilang bahwa hidup untuk mencari uang, no itu no. Jadi uang itu untuk hidup. Maka ada hidup ya secukupnya dengan yang Anda terima. Gitu. Jangan berlebihan lah. Kalau Anda terima lebih, juga hidupnya secukupnya aja. Jangan dibuang-buang, sayang. Kalau hidup untuk uang, maka Anda akan mengejar uang terus, dan itu nggak akan pernah tercapai. Karena katanya manusia itu baru puas itu kalau sudah disumpal mulutnya dengan tanah. Nauzubillah min dzalik ya. Oke. Tapi saya punya prinsip bahwa bekerja itu tidak setengah-setengah. Dari dulu gitu. Jadi kalau saya punya kemampuan dan saya bisa belajar, saya akan lakukan itu. Maka saya juga sebenarnya agak kurang nyaman kalau ada teman-teman yang punya kemampuan gitu, tapi kok kayaknya malas-malasan, sayang banget, atau malas belajar. Makanya kan saya dorong tuh teman-teman untuk yang udah kadif tuh, udah S2, itu saya paksa loh, jangan dikira nggak dipaksa ya. Cynthia tahu tuh. Jadi tadinya pada nggak mau, tapi saya paksa. Tapi setelah dipaksa, terus bilang ternyata manfaatnya banyak. Kalau Anda diketahui atau teman-teman ukti-ukti gitu ya, kakak-kakak gitu, diketahui bahwa orang lain mengetahui Anda punya berpotensi,
Itu artinya Anda ditemukan. Kalau pelatih olahraga itu Anda ditemukan. Tapi sebelum ditemukan, temukanlah diri sendiri gitu. Jadi tidak pernah setengah-setengah. Saya senang sama tantangan baru. Jadi kalau udah plain gitu agak bosan, maka ke atas saya bilang, saya nyari tantangan baru. Udah bosan para saya gitu, ganti saya atau cariin tempat baru. Kemarin kan saya sampaikan ada bener-bener ngisi belum tuh? Terus belum tuh aspirasi ya. Nah, sampaikan itu gitu. Nanti kita coba semaksimal mungkin mana yang bisa kita penuhi. Karena kita aspirasi Anda kebutuhan perusahaan. Nah, keseimbangan itu perlu. Kenapa? Saya pernah pingsan saat bekerja, bukan sekali doang, beberapa kali. Pernah suatu kali, dan kalau saya mau pingsan, itu kan terasa kan? Benar nggak? Kalau udah lemas gitu, berpunang-punang gitu. Saya punya darah rendah gitu. Yang sekali saya mau pulang kantor gitu, jam 4 gitu, jam setengah 5. Saya merasa pening. Saya udah turun di lobi kayak gedung ini, di lobi itu, saya kayak mau pingsan. Saya kan kerja di bank, jadi saya masuk ke lobi itu, ke lobi hotel. Saya bilang, tolongin saya mau pingsan. Kata teman-teman, Mbak Eko bercanda gitu. Saya menurut badannya gede, itu suka dipanggil Mbak. Mbak Eko bercanda, serius saya mau pingsan. Terus mengapain? Saya bilang itu meja-meja, tolong dirapatin gitu, saya mau tiduran. Gitu. Karena kalau pingsan itu kan kakinya masih diangkat yang kakinya, saya mau tiduran. Dan tolong bikinin saya teh manis gitu. Jadi ada request, kayak ini bukan restoran minta pokoknya terserah minta OB bikin teh manis hangat. Jadi saya udah tahu diri saya sendiri. Kedua, sama tuh, walau penuh banget target pas kalau macam gitu. Terus mau pulang lagi tuh jam 4 sore, jam 5 gitu. Wah, ini nada-nadanya mau pingsan lagi. Jadi saya bilang lagi kan ke teman-teman, saya mau pingsan. Cepetan meja dikumpulin. Oh, biar Mbak Eko naik sendiri gitu. Kalau kita ngangkat berat. Jadi anak buah saya juga lucu-lucu gitu. Nah, sejak saat itu, jadi saya introspeksi. Apa yang saya cari? Apa yang saya cari dan untuk apa saya hidup? Saya gali itu. Maka mungkin ini saya share teman-teman masih muda, semoga bisa menemukan lebih dulu daripada kan saya udah begini baru menggali lebih banyak. Oke. Habis itu saya berpikirnya. Saya menemukan CEO yang mengatur segalanya. CEO. Saya juga termasuk yang senang belajar agama. Jadi saya juga pelajari kitab-kitab tuh. Dari Injil lah, even kitab Buddha gitu. Saya baca tuh. Gitu. Nggak seluruhnya sih, ini sebagian atau perbandingan agama sih. Terus ini istilah mana nih? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana Anda di situ, Anda harus patuhi dong aturan di situ. Setuju? Ya dong. Kedua, bekerja harus patuh juga pada perusahaan dan SOP perusahaan. Ini Bu Eko kan CEO gitu kan? Kalau CEO udah tanda tangan demo, udah datang, Anda udah, wah ini harus patuhnya apa? Sebelum maju baru maju semua. Gitu. Kalau misalnya nggak foto sama SOP, fraud, ya udah keluar. CEO yang punya kewenangan tertinggi di perusahaan, dia harus patuhi CEO. Di rumah, patuh sama siapa? Orang tua kan? Gitu. Kalau anak supaya anak nggak foto sama orang tua, ya itu kurang ajar namanya. Dan itu berdosa loh itu di mata Allah. Ada yang pasti punya orang tua, patuhi, kecuali yang melanggar agama. Jadi ketentuan yang atas kan paling tinggi. Keluar negeri pun harus patuh kan pada negara yang dituju. Kalau Anda ke Singapura buang sampah, ditangkap. Merokok sembarangan, ditangkap juga. Maka kita kan hidup di dunia. Jadi CEO dunia siapa? Allah. CEO dunia itu Allah. Kalau kita menganggap Allah itu CEO dunia, maka Anda harus patuhi. Dan saya mencamkan itu ke diri saya. Begitu saya, kenapa saya sampai pingsan begini? Dan SOP-nya Allah itu sebenarnya bergerak tuh. Kalau kita kan beli bahwa Islam itu sebenarnya agama dari awal kan,
dari Ibrahim, dari apa. Jadi Taurat, Injil itu kan SOP-nya Allah. Sementara Al-Quran adalah SOP yang paling up to date. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol sama yang ini kebetulan mungkin yang non muslim atau apa, teman saya banyak sering diskusi yang non muslim juga diskusi terbuka aja. Jadi kalau saya yakin bahwa Al-Quran itu adalah SOP yang paling up to date. Gitu. Maka kita yang muslim yang pasti wajib, yang non muslim pelajari silakan. Nah, selain Al-Quran kita ada hadis. Karena Rasulullah sebelum wafat juga pesan kan, hanya dua yang saya wariskan kepada umatku, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka kalau CEO kita akui yang dunia ini adalah bukan sekedar CEO yang menciptakan kita kok, ya. Kita kadang-kadang nggak merasa diciptakan. Kayak anak saya waktu diskusi itu, mah kita kan nggak minta diciptakan, benar ya? Kita kan nggak minta. Saya bilang nggak minta, tapi karena udah diciptakan jadi terima aja. Udah berjanji pada saat di alam ruh itu sebelum dilahirkan. Jadi itu dikatakan kita ada ya CEO-nya. Maka kita mesti patuhi Al-Quran dan hadis. Gimana tuh Bu sukses di bumi bersinar di langit? Ini saya cari kata-kata mana yang ada yang begini juga sih. Ya pernah dengar sukses di dunia atau carilah dunia atau sukses di dunia tapi jangan lupakan akhirat. Pernah dengar gitu? Atau carilah dunia, carilah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Mana yang Anda pilih? Yang pertama atau yang kedua? Ayatnya ada tuh, kebaca nggak? Aku baca. Ya syukur nggak aku baca, jadi Anda nggak kedengaran. Saya bacakan ayatnya ya. Ini adalah Al-Qasas ayat 77. Saya baca langsung latinnya aja. Dan carilah atau pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi carilah dengan apa yang kita sudah dikasih sama Allah, gitu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Carilah negeri akhirat, gitu kan? Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena kita dikasih rezeki sama Allah kok di dunia. Jangan lupakan bagianmu. Artinya Allah udah bagi-bagi sebenarnya. Rezeki kan udah keputusan Allah. Dan tambah satu lagi, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Benar nggak? Allah berbuat baik banyak banget sama kita kan? Kepada Kadimas juga ya kita bersyukur ya, alhamdulillah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya akhirat dulu. Jangan mencari dunia kemudian jangan melupakan akhirat. No, itu prioritasnya beda. Tapi carilah negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Itu ayat loh dari CEO dan pencipta kita dunia. Masuk kita nggak patuhi, kalau nggak patuhi itu pasti kena sanksi. Sayangnya SP-nya kita nggak tahu, kadang atau nggak mau tahu. Padahal Allah kasih SP ke kita loh, percaya nggak? Nah, tinggal Anda sensitif nggak bahwa Anda dikasih SP sama Allah tuh. Kadang merasa enggak ini oke aja atau nggak dipedulikan. Bedanya adalah Bu Eko di depannya kalian kelihatan gitu. Keliling-keliling kalian aduh Bu Eko nih. Kecabang apa udah. Tapi kalau CEO-nya Allah, kadang kita nggak lihat. Sholat aja kadang juga. Sholat kan harus membayangkan Allah di hadapan kita, benar nggak? Melihat kita, kalau nggak di hadapan kita, melihat kita. Jadi saya kalau sholat tuh mencoba, meskipun kadang juga tetap aja ya pikiran-pikiran juga masuk aja kemana. Ini Allah lagi ngeliatin kita, kok kita. Bedanya itu, kalau nggak lihat, jadi kadang kita mengabaikan. Yang berikutnya, ini At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi jangan lihat pekerjaan kita itu nggak dilihat sama Allah. Orang daun jatuh aja kalau tahu gitu kan, apalagi bekerja. Juga Rasulnya. Ini Rasul menurut saya melihatnya kalau udah meninggal ya harusnya mungkin berita aja disampaikan. Saya yakinnya adalah bukan Rasul harus melihat kita. Atau dari
Allah dikasih lihat, saya juga nggak tahu, itu nggak tahu. Dan orang-orang mukmin, nah kita pasti akan saling melihat. Gitu. Dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang lalu. Dan nanti itu akan diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi nanti ada lembaran-lembaran raport, gitu kan? Dan akan dikasih tahu, ini loh rapotnya, ini kamu yang kamu kerjakan ini. Dan yang bersaksi siapa? Siapa yang bersaksi? Tangan kamu, kaki kamu, mata kamu, mulut kamu ditutup. Nanti yang bersaksi adalah tangan dan kaki dan mata. Jadi mau lari dari mana? Orang kaki itu nempel di kita terus. Kalau ngomong bersaksi malaikat, iyalah malaikat yang nulis-nulis gitu kan. Tapi kalau tangan sendiri yang bersaksi, lu mau lari dari mana? Yang membersamai kamu, yang membersamai kita. Astagfirullah, astagfirullah. Coba astagfirullah 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ingat itu deh. Ya. Nanti akan ditunjukkan itu sama Allah. Satu lagi, Quran surat An-Najm ayat 39. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi maka usaha itu lebih penting daripada hasil. Kenapa? Karena hasil yang menentukan Allah. Jadi tawakal. Tapi usaha itu yang kita lakukan. Maka apapun dikerjakan, di kantor, di rumah, dimanapun gitu. Yang penting fokus kepada usaha. Usaha. Hasil faktornya bisa banyak. Tapi usaha. Kalau usaha sudah maksimal menurut lu, saya sudah jawabnya begitu. Tapi kalau ada masukan bahwa ini sebenarnya belum bisa lakukan lagi. Tapi usaha itu yang akan memperoleh yang diusahakan. Jangan orang lain yang berusaha kita mau minta. Enggak. Allah udah ngatur begitu. Usaha seperti apa? Ini Al-Asr ayat 2. Wal asri. Gitu. Ini apa dong ini ya? Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, gitu ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ingat tuh, beriman dan mengerjakan kebajikan. Tambahan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka saling menasihati antar kita, lakukan. Kenapa itu perintah Allah? Gitu. Ya, nanti buka lagi, baca tuh paling belakang. Ada satu lagi. Hadis juga banyak. Ini Al-Baihaqi. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan suatu pekerjaan melakukannya secara itqan. Itqan itu tuntas dan berkualitas. Jadi kalau bekerja tidak setengah-setengah, DNA saya itu begitu. Jalannya gimana? Nah teman-teman, kalau DNA-nya begitu, jalannya begitu. Tapi kalau belum, coba deh berusaha untuk begitu kerjanya tuntas, sempurna, sesuai dengan yang kemampuan curahkan semua. Jadi kesimpulan saya ini, password untuk masuk surga Firdaus itu, kalau kunci masuk surga kan apa? Apa yuk? Yang di atas pintu surga kata Rasulullah tertulis pintu apa? Kata Rasulullah atau kata Nabi yang lain? La ilaha illallah. Itu kunci masuk surga. Tapi surga kan ini. Kalau masuk surga Firdaus, menurut saya passwordnya adalah beriman dan beramal saleh. Di mana-mana coba pahala yang tidak terputus, maka akan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Di Al-Quran begitu. Kita akan pegang nih, bersukses di bumi dan bersinar di langit itu beriman dan beramal saleh. Pertanyaannya, melaksanakannya gimana gitu kan? Benar nggak? Kita kemarin adalah customer centric, kebaca dong ini. Kemarin kan kita customer centric culture. Terjemahannya apa? Budaya yang berpusat pada pelanggan. Customer centric culture. Jadi saya bikin ini baru semalam nih, makanya saya revisi. Udah jadi saya revisi lagi. Apa ya biar buat para kakak-kakak ini, para ufil di kampung. Centric
Soul Journey. Cari di Google nggak ada. Baru bikinan gue. Perjalanan ruh yang berpusat pada Allah, pada Tuhan. Kan kita udah belajar kan, ada alam ruh, gitu kan? Ada alam rahim, kita udah lewati. Kita sekarang ada di alam dunia. Alam barzah kita hanya tahu beritanya. Kemudian surga Firdaus kita tahu beritanya juga. Itu alam akhirat. Alam barzah itu bukan alam akhirat. Itu adalah di mana nanti kita kena P2K. Kita kena evaluasi kinerja. Timbangan amal akan ditimbang mana lebih berat. Kita menerima buku dari tangan kanan sebelah kanan atau sebelah kiri, gitu kan? Itu di Al-Quran kan begitu. Maka untuk memastikan timbangan amal kita itu adalah lebih berat yang bagusnya, ternyata kita hanya harus melakukannya di dunia. Saya baca hadis, saya juga penasaran tuh, saya baca hadis buku 1, 2, 3, 4, banyak kan. Ada satu kisah yang melaporkan ke Rasulullah gini, Bapak itu karena saking pengennya masuk surga, dia kerjaannya beribadah terus, sholat, ngaji. Pernah dengar kisah ini? Jangan terus-terusan gitu. Keluarganya nggak diurusin, anak-anaknya makan, istrinya makan, terlantar gitu. Terus datang ke Rasulullah. Gimana tuh Rasulullah? Marah nggak Rasulullah? Marah lah. Karena nggak bisa lo masuk surga hanya dengan beribadah doang. Makanya masuk surga harus menjalani sesuatu yang di dunia ini, gitu. Jadi kalau mau sholat, udah aku langsung mati. Kalau Allah belum menakdirkan mati, mau bunuh diri malah langsung masuk neraka, benar. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali memang yang sudah dilahirkan di dunia, memang harus lo berbuat sesuatu. Nah, maka buat saya konsepnya yang God-centric soul journey ini, dunia ini adalah panggung aksi kita, bukan panggung sandiwara. Ya kalau aksinya mau bersandiwara silakan aja gitu. Tapi buat saya pribadi ini adalah panggung aksi, dan semoga teman-teman juga bilang dunia ini adalah panggung aksi untuk apa? Untuk menunjukkan kita beriman kepada Allah. Kepada kan ada 6 rukun iman, ya kan? Terus dan beramal saleh. Di tempat lain nggak ada. Kalau kita membuktikan untuk timbangan amal kita besar, ya cuma di dunia ini. Dan kita nggak tahu kapan selesainya, kapan kita mati, bisa esok. Maka, ya ayolah kita beraksi. Saya cuma pakai rumus sederhana. Kalau beriman pakai rukun iman, maka beramal saleh itu pakai rukun Islam. Kan sederhana banget. Hafal dong rukun Islam. Kan cuma 5 itu ya. Jadi rukun Islam saya cuma bagi begini. Oke, yang wajib yang mana? Syahadat, ya dong. Jadi sholat 5 waktu 17 rakaat gitu harus. Kalau di bolong-bolong ya lu udah kena deh. Terus zakat ada yang 10% tuh, zakat pertanian dan lain-lain. Kalau zakat yang minimal penghasilannya 2,5%. Zakat. Puasa Ramadan aja yang wajib, benar? Maka kalau nggak puasa Ramadan, ya lu kena. Haji buat yang mana? Apakah cukup wajib saja? Jadi kalau Anda kerjakan minimal, kira-kira timbangannya itu paling baru datar, nggak lebih berat. Maka carilah yang sunnah. Seharusnya begitu. Untuk memperberat amalan kita, apa gitu. Maka kita sampai beli itu, boleh di Google itu. Buku saya udah nggak ada. 200 amal soleh. Ada tuh. Dari yang kecil sederhana sampai yang lumayan. Untuk syahadat nggak ada sunnahnya lah ya. Okay. Sholat rawatib. Yang utama adalah 12. Betul. Sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, asar biasanya saya nggak masukin, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu 12. Dan kalau 12 sholat rawatib ini dilakukan, itu hadisnya Rasulullah bersabda, kita dibangunkan rumah di surga. Jadi bukan masjid aja tuh. Kalau kita bangun masjid kan rumah surga gitu kan. Kalau sholat rawatib ini rumah di surga. 12 rakaat. Terus tahajud. Ini tarawih lah sekarang kan Ramadan. Tahajud.
Tahajud sama witir, termasuk witir 11 yang paling minim menurut saya. Tapi bisa juga 2 sebenarnya. Tahajud 2, witir 1 boleh dimulai begitu. Tahajud 4, witir 1 boleh. Boleh. Tapi yang Rasulullah biasa jalankan 11 menurut riwayat. 2 cukup. Tapi saya biasanya coba 4 ya. Kenapa? Karena itu termasuk bersedekah untuk sendi-sendi semua badan kita. Kalau 2 aja ya datar aja. Kalau bisa 6, 8 boleh. Terus berzikir. Sholat itu termasuk zikir nggak? Masuk. Berzikir, baca Al-Quran atau huruf Al-Quran. 1 huruf berapa nilainya? 10 kebaikan. Maka kalau Ramadan ini Anda tidak baca Al-Quran, sayang banget. Sehari-hari pun sebaiknya baca gitu. 1 huruf 1 kebaikan. Sayang banget. Itu sholat loh. Jadi sehari kalau jalanin semua 17 rakaat, 12, 29 ya, tambah 11, 40, tambah 4, 40 kan? Luar biasa. Nggak sempat Bu, ya sesempatnya. Yang sunnah sesempatnya. Kalau zakat, ada infak, sedekah bisa uang, tenaga, waktu, sama berbuat baik, maka bermanfaat. Puasa Senin Kamis atau ayam maulid. Tahu ayam maulid? Itu waktu bulan purnama di tengah bulan 3 hari. Ini kalau bisa dijalankan itu luar biasa. Menurut saya ini jadi password kita. Dan kalau kenapa Gademas? Gademas kan perusahaan. Jadi Gademas itu saya pribadi niatkan waktu saya diajak sama owner gitu. Saya pribadi saya niatkan. Itu kita jadikan sarana sama alat. Gademas bukan tujuan. Gademas adalah sarana dan alat. Untuk apa? Agar kita bisa lebih banyak berinfak. Terus bersedekah dan berbuat kebaikan antar kita, saling menasihati, saling kita diskusi untuk kebaikan, itu bisa. Maka bekerja di Gademas saya selalu mengajak, ayo luruskan niat. Bekerja di Gademas bukan mencari uang. Bekerja di Gademas bukan untuk nyari jabatan. Bekerja di Gademas bukan untuk nyari pujian, tapi adalah kita untuk lebih banyak berinfak, lebih banyak beramal, sedekah. Untuk siapa? Diri sendiri kita, keluarga, teman, saudara. Gitu. Kalau begini, Anda nggak akan berhenti itu semua. Terakhir nih, sekarang gimana caranya? Ada deadline, ada kesibukan, sampai pingsan tadi, gitu kan? Itu ada istilah tuh, body, mind. Biasanya body, soul, and mind atau body, mind, and soul. Tapi saya lebih pilih body, mind, and spirit. Spiritnya gimana? Kita kembali ke tujuan hidup. Carilah negeri akhirat, tetapi jangan lupakan duniamu. Dan jangan lupa juga berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan kebalik ya. Yang kedua, pakai password akhirat. Beriman dan beramal saleh. Nah, jangan lupa bodinya tetap sehat dan happy. Maka exercise rutin tuh harus gitu. Dan banyak bersyukur. Ingat yang kemarin ya, merajut mimpi menjemput bahagia. Ini salah lagi tuh. Jadi pada saat lelah dan Anda merasa capek, memang harus rehat. Jangan paksakan diri kamu untuk dipaksa sehingga memang pingsan. Harus rehat. Dan ukurannya adalah tahu sendiri, tahan, rehat. Walaupun cuma 10 menit, 30 menit, rehat. Tapi habis itu bangkit lagi dengan motivasi untuk beramal lebih banyak. Dan setelah saya jalankan ini lebih dari 20 tahun, alhamdulillah saya nggak pernah pingsan lagi. Tapi bukannya karir saya menurun, gitu. Bukannya karir saya menurun, tawaran malah lebih banyak dan karir saya malah terus naik. Maka begitu Anda dapat, terus Anda infakkan kepada keluarga dan orang tua yang terutama pertama itu, jangan lupa ya, sebelum ke orang lain itu ke orang tua dulu. Walaupun orang tuanya punya penghasilan, ngerti gak? Jadi walaupun orang tuanya punya penghasilan, Anda bilang, Papa, Mama, Ayah, Ibu, saya mau menginfakkan rezeki saya untuk Papa, Mama, mau diterima. Gak besar tapi mau diterima. Itu Papa kamu bisa nangis, Mama kamu bisa nangis.
Kalau niatnya adalah itu. Walaupun papa mama berpenghasilan, begitu dapat sesuatu dari anak dan niatnya adalah berinfak karena patuh kepada CEO-nya dunia ini, lain penerimaan. Percaya saya, lakukan. Terus kepada saudara, kepada tetangga. Dan kalau Anda udah punya keluarga, untuk anak, even untuk beli sesuatu untuk suami, itu infak semua. Baru itu ke orang lain. Jangan ada orang lain yang ada kenal ini, ayah ibu dilupain, saudara dilupain. Jangan sampai stop. Dan happy ya, tetap happy. Gimana bu caranya happy? Selain merajut mimpi menjemput bahagia itu, Anda pilih pekerjaan memang yang sesuai dengan yang diarahkan CEO dunia itu. Jangan pilih pekerjaan-pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak disukai. Gitu. Tetap happy, tetap sehat. Ingat tujuan hidup cari negeri akhirat, tapi melalui dunia, jangan lupa dunia. Dunia adalah untuk memupuk amal soleh, untuk membuktikan iman kita pada Allah, sehingga kita punya password untuk masuk ke surga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ukti-ukti ada yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan oleh Bu Eko, karena sekarang ada waktu gitu ya untuk bisa diskusi bersama Bu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk menurut Bu Eko, sukses di dunia itu, di bumi itu seperti apa versi Bu Eko? Terima kasih. Katakan bahwa dunia itu disebut sebagai tempat menanam dan akhirat itu sebagai tempat memanen gitu ya. Oke. Oke. Terus kita bagaimana itu Bu cara kita bisa melewati tantangan terbesar kita dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, dan cepat-cepat sadar nih kalau kita ada di gejala gila dunia katakanlah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya mungkin begitu Bu pertanyaan Oke. saya. Terima kasih. Nggak mudah ya. Jangan dikira mudah, enggak mudah. Oke. Kalau ngomong sukses dunia, gitu ya, kan mau sukses dunia. Saya lebih cenderung untuk kita ngomongnya sebenarnya sukses akhiratnya. Tapi sukses akhirat itu kan mengukurnya juga susah. Jadi kalau sukses dunia saya cuma begini. Yang penting kita berkecukupan. Nah, gitu. Yang penting kita tidak berkekurangan. Kita tidak minta-minta. Kan minta-minta kan juga nggak baik. Kita lebih baik kan tangan di atas. Jadi sepanjang Anda udah bisa tangan di atas, saya anggapnya udah sukses. Sesederhana itu saja. Makin banyak Anda, makin besar tangan Anda di atas, itu Anda makin sukses. Kalau Anda belum sukses, kalau begini, Anda memenuhi diri sendiri kebutuhan nggak bisa. Anda masih minta ke orang tua. Itu menurut saya belum sukses. Ya. Yang bagus adalah Anda memberi ke orang tua. Nah, kemudian kalau Anda sebagai istri gitu, rezeki Anda ini udah ikut mendukung keluarga belum, mendukung suami belum? Anda infakkan ke situ gitu. Dan suami kekurangan enggak? Kalau keluarga kekurangan apa enggak? Kalau keluarga kekurangan ya mungkin jalan rezekinya lewat Anda tuh. Ukuran sukses sebenarnya yang penting Anda berkecukupan dulu. Tapi kalau mau lebih sukses, buat saya, ya boleh Anda nambah lagi. Tapi jangan memaksakan diri sampai Anda pingsan-pingsan begitu. Tapi ternyata mengatur dengan happy dan sehat tadi, kita tetap bisa perform malah lebih mantap lagi gitu, tanpa capek. Karena kalau happy kan capeknya hilang. Itu satu. Yang kedua tadi adalah gimana ngukurnya balance gitu ya. Nah kalau ngukur balance saya begini. Hari ini saya sudah, misalnya malam gitu, mau tidur. Hari ini yang wajib-wajib sudah gitu. Yang sunnah saya udah kerjakan belum ya? Kalau kerjakan hari ini kan, target hari ini udah saya kerjakan belum? Atasan sudah happy belum? Gitu kan? Udah kelar belum? Targetnya sudah belum? Oh sudah. Terus hari ini yang wajib saya udah kerjakan kepada Allah. Yang sunnah udah belum ya? Oh belum. Maka saya sempatkan tuh. Dan kalau saya nggak lakukan, saya nggak merasa tenang. Jadi kalau nanya ukurannya apa? Ukurannya di ketenangan di hati. Tapi ketenangan hati kan harus dilatih. Anda nggak sholat wajib aja tenang, bahaya gitu. Bener nggak? Nah, biasakan tuh wajib aja. Kalau nggak wajib nggak tenang. Sunnah belum jalankan nggak tenang. Mungkin itu dua.
Cukup? Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang masih merasa ada pertanyaan bisa nanti. Boleh WA. Iya, boleh WA ke Ibu karena Ibu Boleh WA sekarang ke saya, WA ke Cynthia, WA ke panitia boleh. Oke. Mungkin karena kita sudah di ujung acara, mungkin kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah karena sudah mendapatkan materi